Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, jamaah zuhur rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuaca hujan, alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah. Ini adalah nikmat yang sangat mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kultum kita pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, likulli mahmumil qalbi wa saduqil lisani. Setiap orang yang hatinya dibersihkan dan lisannya jujur. Lalu sahabat bertanya, saduqil lisani na'rifu. Kalau berbicara tentang lisan yang jujur, kami tahu itu wahai Rasulullah. Dan memang lisan ini disuruh untuk selalu jujur dalam berkata. Fama mahmumul qalbi. Yang kami tidak tahu itu apa yang dimaksud dengan mahmum al-qalbi. Hati yang dibersihkan itu seperti apa, kata sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, at-taqi. Orang yang mahmum hatinya, bersih hatinya adalah at-taqi, orang yang bertakwa kepada Allah. Dan memang kalau berbicara kita tentang takwa Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah juga menyuruh kita untuk bertakwa. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga disuruh untuk bertakwa. Dalam Al-Qur'an apa contohnya? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa bekal yang akan kita bawa setelah kematian, bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, karena bekal yang paling terbaik adalah ketakwaan. Dan orang yang paling mulia pun di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka dalam hadis ini Nabi mengingatkan kepada kita
untuk senantiasa mempunyai sifat at-taqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bertakwa dalam kehidupan kita? Tentu dengan mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dan definisi ini di kalangan ulama adalah umum. Ma'asyiral muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua kata Nabi, yang dimaksud hati yang dibersihkan itu adalah an-naqi, orang yang mempunyai hati yang bersih. Jadi hati yang bersih adalah hati yang selamat dari kotoran-kotoran atau najis maknawi. Apa contohnya najis maknawi? Hasad, iri, ujub, takabur, berbangga dengan orang lain dan lain sebagainya. Seorang muslim dalam kehidupan ini kalau ingin hatinya dibersihkan oleh Allah, maka dia mesti menjauhi sifat-sifat yang buruk tersebut, najis maknawi tersebut, dan diisinya dengan sifat-sifat yang mulia, tawadu, dermawan dan lain sebagainya. Inilah yang dalam istilah tasawuf atau ahli sufi disebut dengan tahliyah, dengan mengosongkan hati kita dari hal-hal yang buruk, dan tahliyah menghiasi hati kita dengan hal-hal yang baik. Yang ketiga kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan mahmumul qalbi adalah la isma fi, orang yang tidak mau melakukan dosa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi menyengaja melakukan perbuatan dosa, ini yang dihindarinya. Siapa manusia yang tidak salah dalam kehidupan ini selain Rasulullah? Rasulullah adalah maksum. Maka Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, cucu Adam, keturunan Adam itu dia melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan orang yang paling terbaik kata Nabi dari orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah orang yang dia kembali atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal abda iza khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau telah melakukan kesalahan, maka ditempelkan di hatinya bintik hitam kata Nabi. Kalau dia ingin hatinya bersih kembali karena kesalahan yang tak sengaja dilakukannya, maka dia harus istighfar wa taba. Dia mesti beristighfar, mesti bertaubat dengan meningkatkan amalan soleh, sukilah kalbu, hatinya dibersihkan oleh Allah kembali. Inilah cara antisipasi bagi kita agar tidak terjerumus melakukan perbuatan dosa dengan cara meningkatkan kesolehan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan mahmumul qalbi adalah wala baghya, orang yang tidak melampaui batas dalam kehidupan ini. Di dunia betul kita hidup di dunia, tapi menjadikan dunia sebagai tujuan bagi kita ini dilarang. Dan bahkan prinsip dalam Al-Quran Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Inilah perbedaan antara orang kafir dengan orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman dia yakin bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Sementara orang kafir menjadikan tujuan kehidupannya adalah dunia. Bagaimana bisa bersenang-senang, bagaimana bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Seorang muslim tidak seperti itu. Seorang mukmin atau seorang muslim dalam kehidupan yang dicarinya adalah bagaimana dia bisa dekat dengan Allah melalui ibadah yang dilakukannya. Bagaimana kita hidup di dunia ini tidak tidur, kita tidur, namanya hidup di dunia. Dah tidur bisa menjadi nilai ibadah bagi seorang muslim. Makan perbuatan yang mudah, mubah, namun bisa menjadi nilai ketakwaan bagi seorang mukmin kalau diniatkan makan untuk memperkuat dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, kata Nabi SAW, wala ghillah. Jangan melakukan perbuatan zalim, baik zalim kepada Allah dengan mempersyirikatkan Allah ataupun zalim kepada manusia dengan menipu, membenci, menyakiti orang lain. Perbuatan ini bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat akan berkelanjutan kalau tidak diselesaikan di dunia. Maka seorang mukmin jangan sampai
mencari karuah dalam kehidupan dengan orang lain. Apakah itu dengan tetangga, dengan karib kerabat, dengan kakak adik, dengan orang tua. Jangan sampai memutuskan hubungan, apalagi berlaku zalim kepada mereka. Ketika seseorang melakukan kezaliman dalam kehidupannya, maka nanti di akhirat dia akan dituntut balas. Dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukannya, dan bahkan fayuqta hasanatuhu min hasanati, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pezalim dalam kehidupan bisa jadi nanti akan diberikan kepada siapa nanti di akhirat yang dizaliminya. Yang terakhir, kata Nabi, orang yang hatinya dibersihkan, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wala hasada, orang yang hatinya selamat dari penyakit dengki, dari penyakit iri. Dan penyakit yang paling berbahaya itu dalam kehidupan seorang mukmin adalah hasad. Maka Nabi mengatakan, al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al hatab. Penyakit hasad, iri, dengki kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, ini bisa memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagaimana api memakan kayu bakar. Mudah-mudahan dengan 6 hal ini mampu kita amalkan, mampu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita disebut sebagai mahmumul qalbi, hati yang sangat bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.